Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Coretan Hikmah. Semoga senantiasa kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Menghidupkan kembali orang yang telah wafat adalah hal yang sangat mustahil bagi makhluk dan tak mungkin terjadi, kecuali mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasul untuk membenarkan dan keabsahan risalahnya sebagai nabi atau utusan Allah. Akan tetapi, hal ini pernah terjadi pada masa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dengan karomah yang diberikan oleh Allah, beliau menghidupkan kembali orang yang lama telah wafat, sampai orang yang menyaksikannya mengucapkan 2 kalimat syahadat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Asrarul Thalibin diriwayatkan pada suatu hari ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani melewati tempat, beliau bertemu dengan seorang muslim yang berdebat dengan seorang Nasrani. Lalu beliau mendekat dan bertanya perihal masalah yang terjadi di antara keduanya itu. Dan orang muslim itu berkata kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, "Kami sedang memperdebatkan perihal nabi kami." Dia berkata kepadaku, "Kalau nabinya, yaitu Nabi Isa alaihissalam, lebih sempurna dari nabi kami, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Aku pun membantahnya dengan mengatakan bahwa Nabi Muhammadlah yang paling utama dan paling sempurna. Setelah mendengar penjelasan asal-usul perdebatan antara mereka berdua, beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kemudian bertanya kepada orang Nasrani itu, dan beliau berkata, "Apa yang menjadi dasar dan apa pula dalilnya kamu bisa mengatakan bahwa Nabi Isa lebih sempurna dari Nabi Muhammad SAW?" Dan orang Nasrani tersebut menjawab, "Nabi kami yaitu Nabi Isa alaihissalam mempunyai keistimewaan. Beliau bisa menghidupkan kembali orang yang sudah lama mati." Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, "Aku hanya sekedar pengikut dan penganut Nabi Muhammad SAW. Kalau kiranya aku bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati, apakah kamu bersedia untuk percaya dan beriman kepada Nabi kami Muhammad SAW?" Lalu orang Nasrani tersebut menjawab, "Ya, aku mau beriman kepada Nabi Muhammad dan aku akan masuk Islam." Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, "Kalau begitu carilah dan perlihatkan kepadaku sebuah kuburan yang sudah sangat tua dan hancur, supaya kamu bisa melihat keutamaan Nabi kami, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." Mendengar perkataan tersebut, orang Nasrani lalu bergegas dan mencari kuburan yang sudah sangat tua. Kemudian ditunjukkannya kuburan itu kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Setelah melihat kuburan itu, beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, "Aku bertanya kepadamu, apa yang diucapkan oleh Nabi Isa alaihissalam ketika menghidupkan kembali orang yang sudah mati?" Dan orang Nasrani itu menjawab, beliau Nabi Isa mengucapkan, "Qum bi'idznillah," yang artinya, "Bangunlah kamu dengan izin Allah." Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, "Sesungguhnya orang yang berada di dalam kubur ini yang kamu tunjukkan kepadaku sewaktu dia masih hidup profesinya adalah seorang penyanyi. Apakah kamu menginginkan orang dalam kubur ini hidup kembali dalam keadaan bernyanyi? Kalau iya, aku akan mengabulkan keinginanmu itu." Lalu orang Nasrani itu menjawab, "Ya, aku menginginkan itu." Setelah mendengar jawaban dari orang Nasrani tersebut, lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kemudian menghadap ke kuburan itu dan berkata, "Qum bi'idzni," yang artinya, "Bangunlah kamu dengan izinku." Mendengar perkataan tersebut, orang Nasrani itu tercengang dan keheranan. Dan belum habis rasa herannya, orang Nasrani tersebut melihat kuburan itu terbelah
Kemudian, mayat di dalam kubur itu bangun dan berdiri dalam keadaan hidup sambil bernyanyi. Setelah melihat karomah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan keutamaan Nabi Muhammad SAW, orang Nasrani itu pun langsung memeluk agama Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapan beliau, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wallahu a'lam bishawab. Itulah karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang menghidupkan kembali orang yang sudah lama meninggal untuk mengislamkan orang Nasrani. Dan semoga kisah ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti terus channel kami Coretan Hikmah. Insya Allah akan ada cerita lain, kisah-kisah yang lain yang akan kita pelajari bersama. Terima kasih. Bagikan bila bermanfaat dengan niat untuk kebaikan. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.